Salam kenal dan salam sehat dari saya. Saya bernama Burju Manatap Silaban. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Khairul Ternate, jurusan Bahasa Indonesia. NIM 106262100005. Selamat menyaksikan video pembelajaran UKIN yang saya buat. Terima kasih. Selamat pagi anak didik kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Terima kasih. Buat Tuhan kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu untuk menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan pada hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dipimpin oleh Ondi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Rahel. Rahel. Kenapa dia? Sakit. Baiklah, kita sama-sama berdoa supaya Rahel cepat sembuh dan kita bisa bertemu hari yang akan datang. Baik, pertemuan kita pada hari ini yaitu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Kita evaluasi dulu pertemuan kita minggu yang lewat ya. Dari pertemuan kita minggu yang lewat yaitu menelaah dan menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lewat? Si Putri. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Kesimpulan. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Putri. Siapa yang ingat apa itu definisi umum? Ya, Martin. Definisi umum berisi informasi secara umum atau garis besar dari objek yang diobservasi. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Martin dulu. Ya, Natalia Kesia. Deskripsi bagian berisi tentang pembahasan atau rincian tentang objek yang diamati secara mendetail. Tepuk tangan buat Natalia. Deskripsi bagian itu berisi rincian-rincian atau bagian-bagian dari sebuah objek yang diamati atau diobservasi. Ya, si Bang Yuta. Deskripsi penutup adalah berisi tentang manfaat, kegunaan dari objek yang diobservasi. Yuta, kita kasih aplaus dulu untuk Yuta yang sudah tahu. Deskripsi penutup itu berisi simpulan atau manfaat-manfaat dari objek yang diobservasi atau yang diamati. Itulah 3 struktur laporan hasil observasi yang sudah kita bahas seminggu yang lewat. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini yang menjadi materi kita adalah menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita, setelah pertemuan kita ini, anak didik kami diharapkan mampu ya. Yang pertama, menentukan kalimat utama setiap paragraf teks laporan hasil observasi dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mendata ide pokok sesuai dengan kalimat utama yang telah ditentukan dengan teliti dan benar. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, Bapak harap kesungguhannya untuk mengikuti
kegiatan kita ini agar nantinya apa yang kita harapkan dari pertemuan kita ini bisa tercapai. Bisa ya? Baik. Sebelum kita membahas atau mempelajari bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi, kita saksikan dulu video ini. Nah, sewaktu menyaksikan video, Bapak harus sambil menulis apa yang menjadi kesimpulan dari video ini. Bapak akan tanya nanti apa yang menjadi kesimpulan dari video yang kita tayangkan ini. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut, atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu, merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, toraks, dan perut abdomen. Serangga bercangkang keras eksoskeleton untuk menutupi tubuhnya. Panjang badannya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup sayap. Berkaki 6 dan bermata majemuk. Jenis kunang-kunang beragam. Pemeliharaan kunang-kunang dapat dilakukan dengan penangkaran. Dari sejarah asalnya, kunang-kunang berasal dari daratan Sesuai dengan video yang telah kita saksikan, coba siapa yang kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut? Apa yang kalian dapatkan dari video itu? Ya, tulisan. Cahaya yang dikeluarkan kunang-kunang tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Kita kasih tepuk tangan buat tulisan. Yang lain ada? Ya, si Rahel. Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya. Kita kasih tepuk tangan buat Rahel. Dia menjawab, kunang-kunang adalah hewan yang bercahaya, bisa mengeluarkan cahaya. Tetapi cahayanya, ingat, itu bukan berasal dari listrik ya, bukan harus listrik ya. Nah, itu dia. Baik, itulah yang bisa didapatkan oleh teman. Nah, sebelum kita mendapatkan jawaban apa yang menjadi kesimpulan dari laporan hasil observasi tadi, dari video tadi, maka kita akan bahas dulu bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah Bapak siapkan. Ini ada langkah-langkah menyimpulkan sebuah teks. Nah, yang kita simpulkan itu adalah teks laporan hasil observasi. Nah, bisa baca ini? Bisa, Pak. Nomor 1, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Nah, kita baca, kita simak bacaannya dari awal sampai akhir. Kemudian kita menuliskan kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, menuliskan ide pokok masing-masing paragraf sesuai dengan kalimat utama yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian yang keempat, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok dari setiap paragraf. Nah,
sesuai dengan langkah-langkah tadi. Maka yang pertama, kita harus bisa atau mampu menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Maka dari kalimat utama itu nanti akan kita dapatkan ide pokok yang menjadi kesimpulan dari laporan hasil observasi tersebut. Nah, sebelum kita menentukan kalimat utama, apa itu yang disebut dengan kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf tersebut. Jadi, itulah ide pokok yang terkandung dalam paragraf tersebut. Atau kalau tampilkan sebuah paragraf yang akan kita bahas, bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dari kalimat utama itu nanti kita akan menentukan ide pokok. Nah, ini dia. Ini sebuah paragraf. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Nah, yang menjadi kalimat utama dalam paragraf ini adalah dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Sistem pembagian kerja yang baik yang terdapat pada awal paragraf. Jadi kalimat-kalimat yang lain itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Karena inilah yang menjadi kalimat utamanya. Sementara kalimat yang lain itu adalah kalimat penjelas. Nah, ini dia kalimat penjelasnya. Karena di situ tadi terdapat 5 kalimat. Kalimat pertama sudah menjadi kalimat utama. Maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat, kemudian yang kelima adalah merupakan kalimat penjelas yang mendukung ide pokok itu tadi yang terdapat dalam kalimat. Nah, setelah kita mampu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka dari kalimat utama kita akan tentukan ide pokoknya. Nah, ini merumuskan ide pokok sesuai kalimat utama yang sudah kita tentukan. Kalimat utamanya tadi apa? Baca sama-sama. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Maka ide pokok yang bisa kita dapatkan dari kalimat utama itu apa? Sistem pembagian kerja lebah yang baik. Sistem pembagian kerja lebah yang baik. Itu kalau kita amati itu secara mendetail, lebah ratu itu pekerjaannya hanya untuk bertelur dan dia hanya tinggal di sana. Ya. Kemudian tadi diceritakan lebah jantan itu akan mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Kemudian ada lebah pekerjanya. Lebah pekerjanya inilah yang bertugas mencari nektar, ya, mencari sari madu dan mengangkut itu ke sar, dan juga mencari royal jelly
sebagai makanan daripada rata. Nah, itu dia. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada yang kurang jelas? Si Stefani. Apa? Saya masih kurang mengerti cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Si Stefani tadi bertanya bahwasanya dia masih kurang mengerti cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Stefani? Bagaimana cara menentukannya tadi? Ya. Cara menentukan kalimat utama yaitu dengan mendata pokok pikiran atau ide pokok dalam sebuah paragraf yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf tersebut. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Olivia yang sudah menjawab. Jadi caranya tadi adalah mendata ide pokok atau pokok pikiran yang ada dalam paragraf tersebut. Dan itulah yang dibahas dalam paragraf. Tadi kalimat-kalimat yang lain itu adalah merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi kita data dulu, ya, Stefani. Kalau kita membaca sebuah paragraf, kita data dulu apa kira-kira yang menjadi ide pokok, apa yang dibicarakan dalam paragraf ini. Nah, itulah yang menjadi kalimat utama. Bisa ya? Bisa, Pak. Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Nah, sudah paham cara menentukan kalimat utama dan membuat atau menentukan ide pokok dari kalimat utama yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan ketahui jawaban dari pertanyaan Bapak tadi setelah kita menyaksikan video. Dalam teks Kunang, buka bukunya 135 ya. Sudah bisa dapat semua? Di sana ada teks tentang teks 4 itu ya, tentang kunang. Mari kita bahas sama-sama. Apa yang menjadi atau mana yang menjadi kalimat utama dari setiap paragrafnya. Nah, itulah tadi teks yang divideokan yang telah kita saksikan bersama-sama. Nah, kita akan menentukan kalimat utama. Jadi dari kalimat utama ini nanti akan kita tentukan ide pokok. Nah, dari setiap paragraf yang kita baca tadi, supaya lebih paham, ya, bagaimana cara menentukan kalimat utama itu sesuai dengan yang ditanyakan oleh si Stefani tadi, ya. Ini dia. Dari 6 paragraf yang sudah kita baca dan sudah divideokan tadi, inilah kalimat utamanya. Di paragraf 1, kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Inilah kalimat utamanya pada paragraf 1. Pada paragraf kedua, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembah seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Paragraf yang ketiga, seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Kemudian di paragraf keempat yang dibahas adalah makanan kunang-kunang. Apa itu yang dimakan? Cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, cacing atau serangga. Cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, dan cacing atau serangga. Itulah kalimat utama pada paragraf yang keempat. Kemudian pada paragraf kelima, kalimat utamanya adalah cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidaklah berbahaya. Bahkan dia tidak mengandung
sinar ultraviolet dan inframerah. Itulah di paragraf yang kelima. Kemudian di paragraf yang terakhir, kalimat utamanya adalah kunang-kunang salah satu jenis serangga, bukti kebesaran Sang Pencipta. Nah, sudah kita tentukan kalimat utamanya. Dari 6 paragraf tadi sudah kita tentukan 6 kalimat utamanya. Maka dari kalimat utama yang sudah kita tentukan akan kita tentukan juga yang menjadi ide pokoknya. Jadi ada berapa ide pokoknya? 6. Iya. Ada 6. Yang mana itu ide pokoknya? Dari paragraf 1, ini dia ide pokoknya. Paragraf pertama, ide pokok yang bisa kita tentukan dari kalimat utama tadi adalah Kunang-kunang hewan sama cahaya. kunang-kunang adalah hewan yang bercahaya. Kemudian di paragraf kedua, Habitat kunang-kunang. ide pokoknya adalah habitat kunang-kunang. Paragraf yang ketiga, Bagian tubuh kunang-kunang. bagian tubuh kunang-kunang yang dibahas tadi ada 3 bagian. Kemudian yang keempat, Makanan kunang-kunang. yang dibahas adalah makanan kunang-kunang, yaitu cairan tumbuhan, sikutan, bahkan serangga-serangga yang lain. Kemudian paragraf yang kelima, Cahaya kunang-kunang. cahaya kunang-kunang tidaklah berbahaya. Kemudian paragraf terakhir, Kebesaran Sang Pencipta. itulah yang menjadi ide pokoknya yang kita tentukan dari setiap kalimat utama pada paragraf itu tadi. Nah, yang menjadi kesimpulan dari teks tersebut adalah terdapat pada kalimat utama setiap. Coba baca sama-sama. Kesimpulannya, Terdapat pada kalimat utama setiap paragraf. ya. Ada berapa tadi kalimat utamanya? 6. Jadi terdapat di situ. Itulah yang menjadi kesimpulan dari teks tersebut. Dari video tadi, kemudian dari buku yang ada di halaman 135. Bisa dimengerti ya? Bisa? Begitulah cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Tidak, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Torisan bisa mengerti nak? Bagus. Si Noel bisa mengerti nak? Bang Yutan? Bisa, Pak. Bisa ya? Karena kita sudah bisa mengerti bagaimana cara menentukan kalimat utama, kemudian menentukan ide pokok, dan yang terakhir menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi dari kalimat utama dan ide pokok yang sudah kita tentukan dari setiap paragraf. Nah, baik. Kalau sudah bisa dimengerti, kita akan membentuk kelompok. Ayo, silakan kita bentuk kelompok. Nah, baik. Kita sudah berada dalam kelompok masing-masing. Akan Bapak bagikan LKPD-nya dengan judul yang berbeda ya. Jadi 3 kelompok ada 3 judul itu. Nanti dari setiap judul akan kalian tentukan mana yang menjadi kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan daripada teks laporan hasil observasi tersebut. Ini untuk kelompok 1. Ya, bisa dimengerti kelompok 1? Sudah bisa ditentukan kalimat utamanya?
Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 bisa dikerjakan? Saya bagus. Kalau sudah selesai kerjakan, mari kita presentasikan. Mulai dari kelompok 1, apa yang telah kalian dapatkan dari kesimpulan dari teks yang sudah Bapak berikan. Begitu juga nanti setelah selesai kelompok 1, kelompok 2, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 3. Nah, bisa saling memberikan tanggapan nanti atau memberikan masukan atau pertanyaan kepada kelompok yang lain ya. Ayo silakan kelompok 1, siapa yang berbicaranya? Atau Risa? Ayo silakan kelompok 1. Kalimat utama paragraf pertama. Manggis atau Garcinia mangustana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Paragraf kedua. Pohon dandan manggis memiliki ciri khas. Paragraf ketiga. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Yang keempat, selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ide pokok paragraf pertama, manggis buah asli Indonesia. Kedua, ciri khas pohon dandan manggis. Ketiga, manfaat buah manggis. Keempat, penampilan buah manggis dan kandungannya untuk kesehatan. Kesimpulannya yaitu manggis adalah salah satu tanaman buah asli Indonesia. Pohon dandannya memiliki ciri khas. Buah manggis juga memiliki beragam manfaat. Selain rasa manis dan penampilannya yang menarik, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, kita kasih yang plus dulu untuk kelompok 1. Mereka sudah menentukan kalimat utama dari setiap paragraf itu tadi, kemudian menentukan ide pokoknya dan sudah membuat kesimpulan dari teks manggis yang sudah Bapak bagikan untuk mereka. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Atau ada yang mau memberikan masukan? Ya, kita lanjutkan kelompok 2. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Oh, Martin ya, silakan. Kalimat utama yaitu 1. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. 2. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. 3. Kucing memiliki mata yang cukup unik. 4. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis atau misai. 5. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Ide pokok dari kalimat utama tersebut adalah paragraf pertama, kucing peliharaan paling populer. Paragraf kedua, jenis kucing. Paragraf ketiga, keunikan mata kucing. Paragraf keempat, ciri fisik lain kucing. Paragraf kelima, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Kesimpulan dari teks kucing adalah kucing hewan peliharaan populer dan kucing juga mempunyai beberapa jenis dan mata yang unik yang terdapat pada kucing dan bisa yang dapat mengembangkan tubuh. Ya, kita kasih tangan untuk kelompok 2 ya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada yang mau dengar tadi mungkin pada kesimpulan terakhir itu. Apa dalam teks itu memang misai mengembangkan tubuhnya? Iya, Pak. Itu ya. Misai dalam kucing itu atau kumis kucing itu bisa mendeteksi besar kecilnya apa? Kelompok 2 ruangan ya, bahkan pipa supaya bisa dia melewatinya itu.
Maka yang dibuat pengukur itu adalah misai supaya dia bisa mengecilkan cunya. Karena sesuai dengan panjang misai daripada kucing itu, sebesar itulah peluang yang bisa dia lewat. Ya, itu mungkin masukan untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Terima kasih, ya. Atau ada tanggapan yang lain untuk kelompok 2? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Bang Yudan, ya. Kami dari kelompok 3 menentukan kalimat utama, yaitu 1. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat termasuk ke keluarga Pitaceae. 2. Anggur hitam memiliki kulit hitam dan ukuran seperti anggur lainnya dan biasanya tidak ada bijinya. 3. Anggur hijau memiliki rasa asam dan sedikit manis, tapi anggur hijau memiliki nilai gizi yang tinggi. 4. Anggur merah adalah anggur yang paling terkenal dan paling diminati oleh masyarakat. 5. Semua jenis anggur mempunyai banyak manfaat. Ide pokok yaitu 1. Anggur sejenis Pitaceae. 2. Hitam tidak memiliki biji. 3. Anggur hijau lebih asam tetapi memiliki nilai gizi yang tinggi. 4. Anggur merah lebih diminati oleh masyarakat. 5. Manfaat buah anggur. Kesimpulan yaitu anggur adalah tanaman perdu merambat sejenis Pitaceae. Anggur terdiri dari 3 jenis, yaitu anggur hitam yang umumnya tidak memiliki biji, anggur hijau yang asam dan sedikit manis tetapi bergizi tinggi, anggur merah yang banyak diminati masyarakat. Anggur memiliki banyak manfaat. Ya, dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka sudah bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi yang sudah bagikan tadi sudah mengenai anggur. Nah, dari hasil presentasi kelompok 3, ada yang mau memberikan tanggapan? Ayo, satu orang mengumpulkan LKPD-nya. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 tadi, ini kelompok. Baik. Kita sudah selesai kerja kelompok dan kita sudah bahas bersama-sama tadi bagaimana cara menyimpulkan laporan hasil observasi. Ya. Nah, Bapak akan bagikan LKPD mandiri, ya, secara mandiri nanti kamu kerjakan di rumah. Sama pekerjaannya, yaitu menentukan kalimat utama, mendata ide pokok, dan juga menyimpulkan teks tersebut. Nah, sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini, apa yang telah kalian dapatkan setelah pembelajaran kita ini? Siapa sih? Si Olivia duluan ya, angkat tangannya, baru nanti si Farel ya. Ayo Olivia, apa? Cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya, cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Bagaimana dari cara menentukannya? Cara mendata pokok pikiran atau ide pokok dalam sebuah paragraf yang kemudian ide pokok atau pokok pikiran tersebut dikembangkan menjadi adalah dasar untuk mengembangkan paragraf tersebut. Bagus. Ya. Yang didapatkan Olivia tadi katanya bahwasanya dia sudah mampu menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf dengan cara mendata ide pokok dan pokok pikiran yang ada dalam kalimat tersebut. Aduh. Yang lain? Ada yang lain? Cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi berdasarkan kalimat utama dari setiap paragraf, yaitu kesimpulan sebuah teks laporan hasil observasi terdapat pada setiap kalimat utama pada paragraf. Ya. Kesimpulan daripada sebuah teks laporan hasil observasi itu adalah terdapat pada setiap kalimat utama
dari setiap paragraf yang membangun teks tersebut. Nah, itulah cara menyimpulkan. Nah, baik. Dari pertemuan kita hari ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita itu tadi, yang pertama adalah menentukan kalimat utama dari setiap paragraf, yaitu dengan cara mendata ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dari kalimat utama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, baru kita menyimpulkan hasil atau teks laporan hasil observasi tersebut melalui ide pokok dan kalimat utama yang sudah kita tentukan. Untuk minggu depan kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan kita. Kita berdoa dipimpin oleh si Putra. Silakan, Nak. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Putra yang sudah memimpin doa. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan di jalan, pakai maskernya ya, dan cuci tangan. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Selamat siang, Pak.